teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori semantik atau yang disebut dengan anwa'un nadhariyah atau ma'ani ad-dilalah. Al-awwal, yakni an-nadhariyah al-israriyah, tusamma aidan an-nadhariyah al-ismiyah bil makna au nadhariyatul muraja'ah au mutabaqah, wa hiya nadhariyah tusiru ila muthalathatil makna alladhi tarahahu udajin wa warid syardus fal makna huwal ilaqah bainar rumuz at-tasawwur wal makna wa bainal marji' yakni isyarati ila waqi'il umur wa yatimmu tamthiluhu min khilalil aswatil lugha ala hayati kalimati au ibarati au jumali, fa makna kalimatu ma yusiru ila syai'un kharijan nafsiha walihadihin nadhariyah far'an, yakni al-awwal makna kalimat huwa ma tushiru ilaihi au ma yurajja'u ilaihi dhatina. Yang pertama, al-nadhariyah al-israriyah atau disebut dengan al-nadhariyah al-ismiyah bil makna atau teori referensi atau korespondensi adalah sebuah teori yang merujuk kepada segitiga makna yang dikemukakan oleh Ogden dan Richards. Makna adalah sebuah hubungan antara referensi atau pikiran dan makna dan referen, yakni rujukan di alam nyata, yang disimbolkan lewat bunyi bahasa berupa kata, frasa, atau kalimat. Makna suatu kata itu menunjuk kepada sesuatu di luar dirinya. Teori ini mempunyai dua varian. Yang pertama, makna atau kata itu adalah apa yang ditunjuk atau menjadi rujukan kata itu sendiri. Dan yang kedua, makna itu merupakan hubungan antara ungkapan dan yang menjadi rujukannya. Seperti contohnya dalam teks-teks tasawuf atau sufisme seperti kata-kata cahaya atau laut tidak hanya merujuk pada objek fisik seperti cahaya matahari atau laut sebagai unsur alam, tetapi bisa memiliki makna lebih dalam seperti simbol dari pencerahan, spiritual, atau keterbatasan ilahi. Makna tersebut hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki pemahaman tentang simbolisme atau ajaran tasawuf. Thaniyan, an-nadhariyah at-tasawwuriyah tusamma aidan nadhariyatut tasawwur wa hiya nadhariyatu dilalah tarkizu fi dirasatil makna ala mabadi tasawwuril mutakawwini fi dhihnil bashari wa tunsabu hadhihi nadhariyah ila junlub wa tusamma aidan nadhariyah ad-dihiniyah li'anna al-kalimah tadullu ala al-afkaril al-mawjudati fid dhihn. Wa min thumma fa innal isti'mal kalimati ma yujibu ya ayakunu syakilan lidalalah tuwajjihi ila tasawwurid dhihni wa tubayyinu hadhihi nadhariyah an ma'na kalimatin aw ibarah yumkinu fahmuhu min khilalis surah ad-dhihniyah awil mafhum alladzina yatakawwanu fi dhihnil insan indama yasma'u ahaduka malimata asyajarah fa inna surah ad-dhihniyah allati tadahhuru fi aqlihi hiya suratus sajarah mithlu syaklus sak wal awraqi wal a'san fi hadhil halah la yahtasir makna kalimah as-sajarah fi ta'rifiha al-lughawiyah faqat bal yamtaddu liyashmala surah ad-dhihniyah yakni at-tasawwur allati yahmiluha asy-syakhsu 'anil mawdu'i alladhi tadullu 'alaihi al-kalimah. Yang kedua, al-nadhariyah at-tasawwuriyah yakni merupakan makna yang mana makna tersebut merupakan gambaran dari suatu pikiran orang yang mempunyai makna tersebut, yang mana an-nadhariyah at-tasawwuriyah ini dipelopori oleh John Locke, yakni berpendapat bahwa makna suatu kata atau frasa dapat dipahami melalui gambaran mental atau konsep
yang terbentuk dalam pikiran seseorang. Ketika kata-kata tersebut diucapkan atau dibaca, dengan kata lain makna berasal dari pemahaman atau representasi mental terhadap objek atau ide yang disebutkan oleh kata tersebut. Seperti contohnya, saya berkata pohon, maka orang yang mendengarkan saya berkata pohon akan mempunyai makna akan mempunyai gambaran pikiran seperti unsur-unsur pohon yang mana ada batang, ada daun, ada tangkai dan ada ranting. Thalithan, yakni an-nadhariyah as-sulukiyah. Tusamma aidan nadhariyah as-sulukiyah wa hiya nadhariyah turakkizu ala dirasati ma'na al-lughati ka juz'in min sulukil bashri wa huwa madharun lil ilaqi bainal muthiru war raddi. Taqumu hadhihi an-nadhariyah yadarisatil makna fi hadatsil kalam alladhi yaqa'u fi siyaqi muayyan wa asgharu wahdatin tahmilu makna fi hadatsil kalami hiya ma yahduthu fi dhalika siyaqil khas. An-nadhariyah as-sulukiyah tusiru as-sulukil bashari bil i'timadi ala al-milahadatil af'ali allati yumkinu ru'yatuha wa kaifa tuwathirul bi'atu fi hadil af'al. Yang ketiga, yakni al-nadhariyah as-sulukiyah, disebut dengan teori behaviorisme, yakni teori yang memfokuskan kajian makna bahasa sebagai bagian dari perilaku yang merupakan manifestasi dari adanya stimulus dan respon. Teori ini mengkaji makna dalam peristiwa ujaran yang berlangsung dalam situasi tertentu. Unit terkecil yang mengandung makna dalam peristiwa ujaran yang berlangsung dalam situasi tertentu, yang merupakan sebuah teori pendekatan yang menjelaskan perilaku manusia dengan fokus pengamatan terhadap tindakan yang dapat diamati dan bagaimana lingkungan mempengaruhi tindakan tersebut. Rabi'an, an-nadhariyah asy-syikokiyah. Tusamma hadhihi an-nadhariyah bin-nadhariyati asy-syikokiyah wa hiya nadhariyah dilalah tuqridu an-nidham al-lugha murtabitu ba'duhu bi ba'di fi wahdatiha wa annahu yakhda'u daiman litaghayyur wa tatawwur. Walidzalika tahdidil makna yalzamu akhdhu siyaqi alladhi yuhitu bihi bi'ainil i'tibar. Yang keempat, yakni al-nadhariyah asy-syikokiyah, yang mana teori konseptual, yakni teori semantik yang berasumsi bahwa sistem bahasa itu saling berkaitan satu sama lain di antara unit-unitnya dan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Karena itu, dalam menentukan makna diperlukan adanya penentuan sebagai konteks yang melingkupinya. Teori ini dikembangkan oleh Wittgenstein, menegaskan bahwa makna suatu kata dipengaruhi oleh 4 konteks, yakni yang pertama konteks kebahasaan, yang kedua konteks emosional, yang ketiga konteks situasi dan kondisi, yang keempat konteks sosiokultural. Konteks kebahasaan berkaitan dengan struktur kata dalam kalimat, dapat menentukan makna yang berbeda seperti takdim dan takhir. Yang mana terakhir dan yang mana pertama dan yang mana yang terakhir. Terus selanjutnya, konteks kultural adalah nilai-nilai sosial dan kultural yang mengitari kata yang menjadikannya mempunyai makna dan yang berbeda dari makna leksikalnya, atau disebut konteks tersebut yang berubah dari makna sebenarnya. Yang mana makna yang demikian dapat dijumpai dalam peribahasa seperti nasi telah menjadi bubur, buka air bah telah mencapai tempat tinggi. Jadi jika suatu makna nasi telah menjadi bubur, itu maknanya itu keluar dari makna sebenarnya, yakni sebuah kejadian yang tidak bisa kita ulang kembali. Khamisan, an-nadhariyah at-tahliliyah. Tusamma nadhariyah tahliliyah wa hiya nadhariyah tarkizu ala tahlilil kalimah ila mukawinatiha. Hadhihi an-nadhariyah tataqata'u ma'a nadhariyah huqulil makna allati tufassirul makna bitahdidi mukawinatil kalimah min khilalil
خصائصها الداخلية مثل الصيغات الصرفية والاختلاف الصوتي والذي يؤدي في النهاية إلى اختلاف المعنى المثل كلمات تاب ونابا. Selanjutnya yang kelima, yakni al-nadhariyah at-tahliliyah, disebut teori analitik atau teori yang menitik beratkan pada analisis kata ke dalam komponen-komponen. Teori ini mempunyai titik temu dengan teori medan makna yang menjelaskan makna dengan menentukan komponen kata melalui karakteristik internalnya, seperti morfem dan perbedaan bunyi pada gilirannya yang membedakan makna seperti naba dan taba. Jika taba dan naba kita ucapkan secara salah, maka taba dan naba itu akan mempunyai makna yang berbeda. An-nadhariyah at-tawlidiyah atusamma an-nadhariyah awil makna at-tawlidi hiya nadhariyah mubnahu ala fardiyati anna at-talqaniyati fi tawlidil jumal as-sahihah yumkinu an yutima ala kafa'atil qari al-katibi yam bimakna an qawaidi al-lughawi as-sahihah allati tujadu fi dini asy-syakhsi yumkinuha an tunjihu jumalu la hasra laha al-makna alladhi yujadu dihnu syakhsi yumkinu aw yaladdu min khilalil amaliyati tashkilil qawaidil lughawi. Yang keenam, al-nadhariyah at-tawlidiyah, yakni teori makna turunan, merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa otomatisasi generasi atau pelahiran kalimat yang benar itu dapat dilakukan berdasarkan kompetensi pembaca atau penulis, dalam arti bahwa kaidah bahasa yang benar yang ada dalam pikiran seseorang dapat memproduksi berbagai kalimat yang tak terbatas. Makna yang ada dalam pikiran seseorang itu dapat dilahirkan melalui proses pembentukan kaidah berbahasa. Seperti contohnya, kalimat anak itu membaca buku dapat dipahami sebagai hasil dari suatu proses pembentukan yang melibatkan elemen-elemen seperti subjek, predikat, dan objek yang kemudian membentuk makna yang utuh, yang mana tadi sudah dicontohkan bahwa anak itu membaca buku. Dalam kalimat tersebut akan memiliki makna bahwa anak itu sedang membaca buku membutuhkan beberapa komponen seperti subjek, objek, dan predikat. Jika beberapa kata tersebut tidak ada seperti objek dan predikat, maka sebuah kata itu tidak akan mempunyai makna. Sabi'an an-nadhariyah al-wadi'iyah al-muntiqiyah fil makna tusamma binadu al-walaniyah hasabilik fa makna ay tasrihi huwa mutabaqatuna lil waqi' mimma yudharu sihata dhalika tasrih fil waqi'i tajribiyah walidhalika wada'a tashilik salasata ma'abiri li tahdidil makna wahiyya min khilalil isyrah aw ar-raju' ila asya'i awil asma'i al-mawjudati kharijil akal. Yang ketujuh yakni al-nadhariyah al-wa'idiyah al-mantiqiyah fil makna. Disebut dengan teori makna atau wilayah adalah suatu makna pernyataan adalah kesesuaian dengan fakta, sehingga menunjukkan kebenaran pernyataan itu dalam situasi empiris. Karena itu, Cilik juga menetapkan tiga kriteria untuk menentukan makna, yakni yang pertama melalui isyarat atau referensi terhadap benda atau yang dinamai yang ada di luar pikiran. Yang kedua, kesepadanan atau sinonim, khususnya untuk kata-kata yang mengandung arti empiris, seperti pintu, pohon, dan sebagainya. Jadi pintu itu fakta adanya dan juga pohon itu fakta adanya jika sudah kita lihat apa itu pintu dan apa itu pohon. Selanjutnya, penggunaan konteks kebahasaan khususnya untuk kata-kata yang tidak dapat mempunyai referensi situasionalnya seperti minal al-an adanun. Selanjutnya, as-thamina an-nadhariyah al-baromajatiyah tarkizu hadhihi an-nadhariyah 'ala al-ma'na al-lughati fi siyaqil istim'aliha fi mawaqifi muhaddadah
وتشدد على أهمية العلاقات بين الكلمة والجمل والسياق الاجتماعي أو التواصل على خلاف المنهج الدليل الرسمي الذي يركز على تركيب الكلمة أو معانيها الحرفية. ترى النظرية براجماتية أن المعنى يعتمد على السياق وهدف التوصل وتفاعل بين المتكلم والمستمع. Nomor 8, yakni al-nadhariyah al-baromajatiyah, yakni teori yang berfokus pada makna bahasa dalam konteks penggunaannya dalam situasi tertentu dan menekankan pentingnya hubungan antara kata-kata, kalimat, dan konteks sosial atau berkomunikasi. Berbeda dengan pendekatan semantik formal yang lebih mengutamakan struktur atau makna literal kata-kata, yakni al-nadhariyah al-baromajatiyah atau pragmatik memandang makna sebagai sesuatu yang bergantung pada konteks, tujuan komunikasi, dan interaksi antara pembicara dan pendengar. Jadi, di sini peran pembaca dan pendengar juga penting untuk menghasilkan sebuah makna tersebut. Apa yang ditangkap oleh pendengar dari orang yang mengatakan kata tersebut akan menciptakan sebuah makna. Sadisan, an-nadhariyah murukwaniyah tushiru hadhihi an-nadhariyah ila nahji tahlili lidhawahiri awil asya'il alladhi yaraw anna ayyanidhami aw kiyani yatakunu min anasiri mutarabitin mutafa'ilatin fima bainaha litakuna kulla mutakamilan wa fi hadhihi an-nadhariyah tu'baru ad-dhawahiru awil kiyanatu kakulin yang tabaki fiturakibu. Terakhir, al-nadhariyah murukwan, yakni teori yang mengacu ke pendekatan analitis terhadap fenomena atau objek tertentu yang memandang bahwa suatu sistem atau objek terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam membentuk sesuatu yang utuh. Dalam teori ini, fenomena atau objek dianggap sebagai gabungan dari elemen-elemen yang terhubung dan membentuk suatu pola atau struktur yang kompleks. Sebagai contoh, yakni sebuah kalimat mungkin memiliki struktur tertentu yang mengubah makna tergantung pada urutan kata-kata. Baik teman-teman, dari beberapa teori-teori semantik yang sudah saya jelaskan yang ada 9, dapat kita simpulkan bahwasannya sebuah kata akan mempunyai beberapa makna, tergantung dari apa yang kita ucapkan dan apa yang kita dengar. Dan bahasa itu mempunyai banyak makna, yang mana kita harus teliti apakah itu termasuk dari beberapa teori-teori yang sudah saya jelaskan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.